kasih Teh Tasya. Subhanallah ya. Ini pada kesempatan ini saya mengucapkan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada IKANO dan Fakultas Hukum yang memberikan perhatian kepada riset di bidang farmasi dan vaksin. Memang kami dari periset dari bidang farmasi dan vaksin sangat memerlukan sekali sinergitas dan kolaborasi dengan teman-teman semua, karena kadang-kadang kalau kami mah lempeng gitu ya, Teh Tasya, jadi meriset begitu aja, tetapi kemudian urusan haki dan urusan kekayaan intelektual ini kami pun perlu dilakukan pendampingan. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ahmad Ramli yang dari sejak dahulu itu selalu mengingatkan jangan lupa haki dan segala macam. Jadi kalaupun saya punya beberapa haki dalam bentuk hak cipta atau paten itu karena memang salah satunya adalah selalu diberikan motivasi oleh beliau, terutama pada saat beliau menjadi dirjen HKI. Dan juga di sini ada Prof. Sidik, guru saya, dan saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan oleh Ibu Rektor, sehingga kami semua bisa melakukan berbagai berbagai riset yang sangat difasilitasi oleh Universitas Padjadjaran. Teman-teman semua, mungkin ini sedikit saya menyampaikan slide share berikut ini. Jadi ada beberapa langkah strategis dalam perolehan dan perlindungan paten di bidang vaksin dan farmasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua riset itu berujung indah menjadi paten. Mungkin dari beberapa riset ada saja yang memang dilanjutkan karena ada berbagai permasalahan teknis. Jadi apa saja yang bisa dijadikan paten dalam riset farmasi itu, ini adalah salah satu rantai pekerjaan kita. Pertama yang bisa menjadi paten adalah bagaimana pengelolaan dari raw material. Kemudian dari raw material kita akan melihat ada active ingredient apa, atau misalkan ada senyawa aktif apa. Lalu dari senyawa aktif ini tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada senyawa inaktif apa. Sehingga formula ini juga bisa menjadi ranah paten atau ranah hak cipta. Lalu kemudian formula ini kita akan buat untuk sediaan apa? Apakah itu suntik, apakah itu menjadi vaksin, apakah itu menjadi tablet, itu juga bisa menjadi ranah dari paten. Dari hal ini kemudian larilah ke ranah distribusi. Karena distribusi sekarang juga bisa menjadi paten karena berbagai inovasi dari sisi distribusi. Baru kemudian ini akan masuk ke rumah sakit dan akan dimanfaatkan oleh pasien. Intinya dari semua rantai ini kita harus mengikuti beberapa standar yang ditentukan, yaitu ada kalau dari standar manufaktur ada good manufacture practice, kalau dari sisi distribusi ada good distribution practice, dan kalau dari sisi prakteknya ada good pharmaceutical practice. Kenapa ini harus kita lakukan? Semata-mata ini adalah untuk menjamin mutu obat dan untuk menjamin patient safety atau keamanan pasien dalam penggunaan obat dan vaksin tersebut. Dari pharmaceutical product tersebut, seperti tadi saya sampaikan dalam pengembangan obat baru, mungkin kandidatnya ada sampai ribuan atau bahkan ratusan ribu. Tapi kemudian setelah kita lihat penapisan farmakologinya, kemudian dilihat juga kalau dia punya manfaat, ternyata dia sangat toksik, tidak kita teruskan. Sehingga dari yang punya manfaat sekitar ribuan, ini tidak semua lanjut karena ada masalah dari keamanan tadi. Jadi kalau toksisitasnya tidak aman, itu tidak berlanjut. Lalu kemudian kita coba secara farmakologi yang luas, dicoba uji toksisitas kronik dan uji kliniknya, akhirnya jadi satu pun itu sudah luar biasa. Jadi sebetulnya, betul yang saya sampaikan oleh Pak Profesor Ahmad Ramli tadi, paten itu menjadikan salah satu motivasi dan juga salah satu reward kita terhadap perjalanan panjang seperti ini. Kenapa dikatakan perjalanan panjang? Karena dari percobaan kimia pertama sampai terjadi sebuah produk, ini bisa memakan waktu puluhan tahun. Sehingga pada saat ini, dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak dibuat pengembangan obat baru seperti ini, tetapi yang kita cari pada saat pengembangan obat di masa pandemi ini adalah mencari obat-obat yang sudah ada dalam konsep repurpose drug, digunakan apa yang memang dari obat yang sudah ada di pasaran tersebut yang bisa punya manfaat untuk pengobatan COVID-19 ini. Seperti saya katakan tadi bahwa
penemuan obat itu bisa 2 sampai 10 tahun. 2 tahun ini sudah cukup luar biasa. Kenapa 10 tahun ini akan berhubungan dengan isu tadi, perimbangan antara pelapisan farmakologi untuk manfaat dan juga uji toksisitas untuk melihat dari keamanan penggunaannya. Sehingga ini memakan waktu sekitar ya tadi 2 sampai 10 tahun. Nah, ini pun sama jika berbagai senyawa yang kita screening asalnya banyak sekali, namun yang jadi itu memang dapat dihitung dengan jari. Dengan demikian, memang kekayaan intelektual itu harus menjadi salah satu tujuan dalam hal ini jika yang satu ini itu sudah kita dapatkan. Karena ini adalah merupakan perjalanan panjang dari riset dari para riset farmasi tersebut. Nah, untuk meriset tersebut, karena kita tahu sekali, banyak sekali permasalahan yang akan terlibat, sampai suatu produk itu jadi dan mendapatkan izin edar dari Badan POM untuk dijadikan sebagai obat yang dapat dimanfaatkan di masyarakat, maka kita harus menetapkan sasaran atau goals-nya apa. Karena yang ditanyakan adalah strategi, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita menetapkan strategi untuk kita mendapatkan satu jenis yang bisa kita jadikan sebagai obat yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi yang pertama, kita akan menentukan dulu aspeknya. Pertama, apa yang akan kita buat? Apakah obat, suplemen, ataupun nutrastikal atau pangan fungsional? Karena ini juga menentukan nanti metodologi yang akan kita lakukan. Kemudian ini juga menjadi objek paten atau objek dari kekayaan intelektual kita. Lalu bagaimana prosedurnya? Apakah prosedurnya tersebut mudah? Atau misalkan prosedurnya tersebut karena kompleksitas dari senyawanya sehingga memerlukan berbagai perlakuan. Seperti contohnya saya mengembangkan stevia. Stevia ini pada akhirnya memang enak, rasanya manis, tapi rasa aslinya itu tidak demikian. Jadi bagaimana proses pembuatannya sehingga rasa yang kita dapatkan adalah memang yang kita harapkan. Nah, itu mungkin menjadi satu permasalahan tersendiri. Lalu bahan bakunya ada banyak nggak? Sustain nggak? Dari mana bahan bakunya? Kalau bahan bakunya memang terlalu jauh dengan sarana produksi, maka ini juga menjadi permasalahan tersendiri karena saat ini di dunia ada yang dimaksud dengan green industry, di mana isu dari CO2 menjadi permasalahan. Jadi kalau misalnya bahan bakunya terlalu jauh daripada tempat industrinya, maka menghasilkan CO2 yang lebih banyak karena pengantaran tersebut atau distribusi tersebut pasti menggunakan bahan bakar. Dan juga bagaimana ketersediaan bahan baku. Jika bahan bakunya langka, saya berpikir atau kami berpikir bahwa ini mungkin salah satu konsep yang dikembangkan oleh para periset Korea, jangan terlalu meriset bahan baku yang langka. Karena apa? Pada saat industrialisasi ini akan menjadi handicap. Ya. Lalu terakhir adalah kenapa produk ini perlu kita produksi atau perlu kita teliti, apa keunggulannya, apa permasalahannya, dan bisa memberikan bisa mengisi kekurangan yang mana dari produk yang memang saat ini ada di pasaran dan digunakan oleh masyarakat. Baru kemudian kita berpikir pada aspek pemasaran. Memang meriset itu adalah suatu hal yang suatu hal yang merupakan kewajiban bagi dosen. Tetapi pada saat kita ingin mencari sebuah riset yang akan dikomersialisasikan, maka kita harus melihat bagaimana keinginan dari pasar. Siapa target pasarnya, kemudian pembeli potensialnya itu banyak atau tidak, dan juga sesudah kita tahu ada pembeli potensial, pasti ada pesaing kan? Maka pesaingnya itu seperti apa? Dan kita unggulnya di mana? Dan terakhir adalah kita juga harus memikirkan harga jual dari produk tersebut. Kalau metodologi yang kita lakukan ini terlalu jelimet, akan berimbas kepada harga dari produk tersebut. Sehingga ini menjadi salah satu seni tersendiri yang menjadikan hasil invensi kita bisa dihilirisasi atau tidak, bisa dikomersialisasikan atau tidak. Lalu sampai pada akhirnya, kalau dalam riset-riset inovasi industri di Kemenristek, ini ditanyakan, kira-kira kalau misalnya ini akan dibiayai untuk industrialisasinya, berapa kira-kira volume penjualan yang bisa diperkirakan. Sehingga pada titik ini tidak hanya orang farmasi yang akan memberikan akan memberikan asumsi, pasti kita harus berkolaborasi dengan kawan-kawan dari ekonomi. Lalu kegiatan promosi ini kita juga akhirnya berkolaborasi dengan kawan-kawan dari marketing dan juga dari Vcom ya untuk menampilkan dari produk-produk kita secara baik. Nah, terakhir dan berikutnya adalah aspek keuangan. Akhirnya ditanyakan, ini modal usahanya berapa sih kalau misalnya akan dikomersialisasi?
aspek bagian apa saja yang memang membutuhkan modal, dan kira-kira modalnya dari mana? Apakah dengan pihak ketiga, dari universitas kah, atau misalnya modal tersebut memang diberikan kayak semacam charity, atau misalnya CSR dari perusahaan-perusahaan tertentu. Dan tentu saja berapa lama sih kira-kira akan balik modal. Aspek-aspek ini sudah ada di dalam proposal riset di Kemenristek yang sifatnya adalah riset-riset hilirisasi. Sehingga semakin tinggi strata dari teknologi readiness level atau TRL dari sebuah riset, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh satu disiplin ilmu tertentu. Jadi itu sudah harus betul-betul multi atau juga transdisiplin. Terutama juga dari teman-teman legal ini yang harus mempunyai dukungan erat terhadap produk tersebut. Nah, berikutnya atau terakhir adalah aspek SDM. Siapa yang akan menjalankan produksi ini? Lalu berapa banyak SDM yang dibutuhkan, serta bagaimana karakteristik atau kriteria dari SDM tersebut. Nah, tentu saja kita akan lebih dimudahkan jika memang mempunyai mitra SDM yang mempunyai pengalaman di bidang industri. Maka dari 4 aspek tersebut akan menjadikan inovasi itu menjadi pilihan untuk kita dikomersialisasikan atau tidak. Saat ini ada tren yang menyatakan bahwa dalam kita melakukan proses inovasi, tidak hanya close inovasi. Close inovasi atau inovasi tertutup itu adalah inovasi yang konvensional yang diawali oleh riset dari industri beserta perguruan tinggi, tetapi dia tidak melibatkan kepada consumer atau tidak melibatkan kepada end user-nya. Dan akhirnya inovasi tersebut didrive oleh R&D dari industrinya saja. Baru terakhir di-launch kepada consumer. Ini beresiko terhadap apa? Karena apa? Bahan ataupun juga produk yang dibentuk oleh proses close inovasi tersebut belum tentu memang disukai oleh consumer. Beda dengan open innovation atau open innovation, itu menjadikan consumer ini adalah sebagai co-creator innovation. Jadi produk yang kita kembangkan ini selalu dikembangkan bersama-sama dengan keinginan dari consumer. Contohnya adalah misalkan produk-produk digital saat ini seperti Gojek, ataupun juga katakanlah produk-produk yang konsumer seperti Bukalapak dan sebagainya, itu sangat disukai oleh konsumer karena dikembangkan sesuai dengan apa sih yang diperlukan. Nah, ini pun yang kemudian mewarnai kami dari farmasi untuk mengembangkan produk saat ini. Jadi tidak hanya pada produk akhir masuk ke masyarakat, tetapi pada saat kita mengembangkan obat, kita menjadikan juga masyarakat atau kepentingan dari masyarakat itu menjadi pemikiran kita dalam meng-create sebuah formula. Sehingga dalam proses inovasi ini, kalau close inovasi, lab is our world, biasanya kita bekerja di lab, tetapi dalam open inovasi ini, the world is our lab. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang memenuhi keinginan dari konsumen, keinginan dari pasar. Ini akan memudahkan terjadinya yang kita sebut sebagai customer-centric approach, sehingga terjadi continuous improvement. Begitu di launch suatu produk, bukan berarti berhenti di situ, itu akan terus dikembangkan mengikuti keinginan konsumen dan terus disempurnakan. Maka saat ini memang yang dijadikan patokan oleh kami adalah open innovation process yang menjadikan masyarakat, dunia, dan sebagainya itu adalah lab kita untuk mengembangkan sebuah produk. Kemudian masalah branding. Branding ini menjadi perhatian. Kenapa? Karena branding ini adalah alat komunikasi kita untuk menginformasikan entitas dari produk kita. Kemudian brand ini adalah refleksi dari value yang kita sampaikan. Sehingga kalau kita mencari sebuah nama ini harus mencerminkan branding tertentu. Ini pun bisa menjadi hak cipta atau bisa menjadi klaim untuk hak kekayaan intelektual kita. Nah, ini contoh brand yang kita lihat. Kalau kita lihat contreng kayak gini, ini pasti apa? Nike ya. Kalau kita lihat apel yang digigit sebelah seperti ini, pasti ini adalah salah satu perangkat digital. Dan ini adalah mungkin alat pembayaran. Dari melihat seperti ini adalah salah satu keberhasilan mereka untuk membangun brand. Maka ini pun menjadi pemikiran kita dalam mengembangkan sebuah produk. Nah, ini contoh mungkin salah satu hak cipta yang dikomersialisasikan yang alhamdulillah saat ini sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM dan pada saat ini juga dilakukan uji klinik
untuk digunakan pada penanganan COVID-19. Dan ini adalah hasil dari riset dan hilirisasi dari Universitas Padjadjaran. Tehdia, created from a long process, with natural sweetness taste in every cup. Produce a real collaboration and cooperation in maintaining the authenticity of Tehdia. Unpad is one of them. This university has involved directly in developing Tehdia. Ensure everything precise. Reiterate to make sure everything according to standard. Wholeheartedly picked by the hands of the farmer who are involved directly. Stevia planted with the best seed for perfect result. With an organized process. This is the product of hard work until it finally perfected to preserve the quality. The best performance from all the aspects prepared. The precision in all of the necessary aspects to produce and process Tehdia. All the steps according to the standard from the stevia mills. Mixing stevia and tea. Enclosing Tehdia. Testing. Until packaging and keeping Tehdia in the storage room. Tehdia becomes the natural guide of stevia and tea. Tehdia, the pleasure to enjoy your tea without any limitation, without fear of diabetes. Ya. Tehdia. Ya, itu sebetulnya sebuah produk yang dikembangkan untuk mereka yang ingin mencegah diabetes ataupun juga untuk orang yang diabetes. Pada itu dikembangkan kurang lebih sekitar 4 tahun. Mulai dari riset sampai pemilihan formula, pemilihan SDM, kemudian sertifikasi tempat produksi oleh Badan POM, dan akhirnya keluar izin edar dari Badan POM di tahun 2019 kemarin. Dan pada tahun keempat dari riset ini, kebetulan terjadi COVID. Nah, pada saat COVID ini ternyata ada awareness dari WHO untuk menyampaikan drinking responsibility. Yang menjadi perhatian adalah ada pernyataan dari WHO mengenai avoid sugary drink. Nah, ternyata sugary drink atau minuman yang mengandung gula tersebut dapat menurunkan dari sistem imun sehingga kita menghindarkan dari konsumsi minuman yang mengandung gula tersebut agar imunitas kita tetap dalam kondisi yang baik. Ini pun memang sudah menjadi sebuah awareness di beberapa belahan dunia, bahkan di Singapura sudah dilarang iklan dari minuman manis ini karena dapat tadi menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk diantaranya adalah menurunkan sistem imun, termasuk menurunkan sistem imun terhadap virus SARS-CoV penyebab dari COVID-19 ini. Sehingga saat ini Tehdia digunakan sebagai salah satu juga terapi non-farmakologis untuk mereka yang ingin mencegah ataupun juga ingin memulihkan dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan COVID-19 ini. Dan ini memang dibuktikan dengan uji klinis pendahuluan dilakukan di BPSDM. Ternyata memang pada saat pasien itu berhenti minum minuman yang mengandung gula sama sekali, digantikan rasa manisnya dengan Tehdia tersebut, maka terjadi percepatan kepulangan dalam bentuk status pasien pulang sehat. 45,45% mereka yang diberikan on top atau diberikan terapi adjuvan Tehdia ini, mereka pulang lebih cepat. Sehingga Tehdia saat ini juga diberikan sebagai salah satu supporting oleh PT DPE sebagai mitra kami kepada gugus tugas untuk turut memberikan bantuan kepada pasien di Wisma Atlet dan juga para tenaga kesehatan. Nah, salah satu yang menjadikan peluang dari atau katakanlah senyawa aktif tadi yang menyatakan bahwa
teh dia ini mempunyai potensi untuk mengendalikan COVID-19 ini, pertama adalah teaflavin. Teaflavin yang terkandung dalam teh hitam dari teh dia ini dapat bersifat sebagai antioksidan dan antioksidan. Dan steviosida yang menjadikan rasa manis dari teh dia ini yang berasal dari tadi yang terkandung dalam stevianya ini mempunyai efek sebagai antiinflamasi, sehingga sehingga yang kita sebut sebagai antioksidan dan antiinflamasi ini dipercaya dapat meningkatkan sistem imunitas. Nah, oleh karena itu pada saat ini teh dia yang bebas gula ini digunakan untuk meningkatkan sistem imun pada pencegahan dari pasien pada pemulihan dari pasien COVID-19 dan juga dapat digunakan untuk mencegah kita yang ingin tetap kondisinya sehat, harus beraktivitas keluar, tetapi kita ingin mempunyai sistem imun yang baik supaya tidak terkena COVID-19 tersebut. Dan ini produk ini saat ini alhamdulillah sudah mendapatkan izin edar dari BPOM dan kami bekerja sama dengan PT Kimia Farma dan K24 dapat ditemukan di apotek tersebut. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dari semua riset memang tidak selamanya berakhir indah. Tadi disampaikan bahwa dari sekian compound yang kita riset itu memang hanya satu yang bakal jadi produk biasanya, ataupun juga hanya beberapa yang bakal jadi produk. Tapi tentu saja ada satu pepatah mengatakan bahwa if plan A didn't work, the alphabet has 25 more letters and stay cool. Terima kasih, Indonesia insya Allah bisa menang melawan COVID-19 dan kita bersama-sama bersinergi untuk meningkatkan pengakuan atas kekayaan intelektual Indonesia dan kita bisa menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita sendiri untuk kesejahteraan dan kesehatan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih.